Hello students, welcome back to my YouTube channel and English videos lesson for elementary school. How are you today? I hope all of you are doing well at home and stay healthy. Today, we're going to learn about lesson 7. Title is I Sometimes Go Jogging and the theme is about hobbies. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar tentang pembelajaran yang ketujuh. Judulnya I Sometimes Go Jogging, yang artinya adalah saya kadang-kadang pergi berolahraga, yaitu jogging atau lari. Dan tema kita hari ini yaitu tentang hobbies, yang artinya hobi atau kegemaran. Kita akan belajar aktivitas yang menjadi kegemaran atau kegiatan rutin yang biasa dilakukan dan disukai oleh anak-anak. Mungkinkah ada di antara anak-anak yang memiliki kegemaran melakukan jogging atau lari? Atau cycling, bersepeda? Atau bagi anak-anak yang hobi memasak? Nah, biasanya anak perempuan paling hobi memasak nih. Nah, hari ini kita akan belajar aktivitas yang menjadi kegemaran anak-anak dalam bahasa Inggris. So, are you ready to study today? Come on, let's study together. Please look at the picture and answer the questions, guys. Silakan anak-anak melihat gambar ini dan menjawab pertanyaan tersebut. Number 1. Where are the children? Di manakah anak-anak berada? Jawabannya adalah yes, they are at the playground. Mereka sedang berada di taman bermain. Number 2. What are they doing? Apakah yang sedang mereka lakukan? Yes, they are playing. Artinya, mereka sedang bermain. Number 3. Do you go to the playground with your friends? Apakah kamu pergi ke taman bermain dengan teman-temanmu? Jikalau anak-anak pergi ke taman bermain dengan teman-teman, anak-anak bisa menjawabnya dengan yes, I do. Tetapi, jikalau anak-anak tidak pergi bermain di taman bermain dengan teman-teman, anak-anak bisa menjawabnya dengan no, I do not, atau no, I don't. Number 4. What do you usually do at the playground? Apakah yang biasanya kamu lakukan di taman bermain? Nah, kalau anak-anak berkunjung ke taman bermain, apakah yang biasanya anak-anak lakukan di sana? Adakah yang menjawab, saya biasanya bermain, Miss? Nah, anak-anak bisa menjawabnya, I usually play at the playground. Bermain apa di sana? Contohnya bermain bulu tangkis. I usually play badminton at the playground. Saya biasanya bermain bulu tangkis di taman bermain. Nah, anak-anak, selesailah sudah kita menjawab beberapa pertanyaannya ya. Nah, yang berikut kita akan belajar tentang bagaimana menyatakan kemampuan untuk melakukan sesuatu. Kita bisa menggunakan can yang artinya bisa atau mampu. Contohnya,
I can play the guitar. Artinya saya bisa bermain gitar. I yang artinya saya, can artinya bisa, play yang artinya bermain, dan guitar yang artinya gitar. Untuk membuat kalimat dengan menggunakan can, anak-anak bisa menggunakan pola sebagai berikut. Polanya yaitu subject plus can plus verb atau kata kerja plus object. Subject adalah pelaku atau benda yang dibicarakan dalam sebuah kalimat. Nah, apa saja yang termasuk dalam subject? Masih adakah yang ingat? Apa saja yang termasuk dalam subjek? Yes, yang termasuk dalam subjek yaitu name atau nama. Di dalam subjek ada yang namanya singular noun dan plural noun. Singular noun adalah hanya satu pelaku atau benda yang dijadikan sebagai subjek. Contohnya nama Seta. Sedangkan untuk plural nouns, contohnya Seta dan Tigor. Pelaku atau benda yang dibicarakan tidak hanya Seta, tetapi juga Tigor. Nah, yang berikut yang termasuk dalam subjek adalah I yang artinya saya, you yang artinya kamu, we yang artinya kami atau kita, they yang artinya mereka, he yang artinya dia yang digunakan untuk laki-laki, she dia yang digunakan untuk dia perempuan, dan it dia yang digunakan untuk benda. Ya. Nah, itu tadi anak-anak sedikit penjelasan tentang subjek. Setelah subjek ditambahkan dengan can yang artinya bisa atau mampu. Ditambahkan lagi dengan verb yang artinya kata kerja. Nah, kata kerja di sini merupakan aktivitas yang dilakukan oleh subjek, oleh pelaku. Contohnya play, bermain, swim, berenang, dance, menari, sing, menyanyi, dan lain sebagainya. Dan pola yang terakhir ditambahkan dengan objek. Nah, objek adalah kata benda atau orang yang merupakan dampak atau hasil dari subjek atau pelaku. Contohnya gitar, piano, drum, skateboard, dan lain sebagainya. Sebenarnya anak-anak tidak semua verb atau kata kerja memiliki objek. Nah, mari kita lihat contoh kalimatnya. I can swim. I adalah subjek yang artinya saya. Can yang artinya bisa. Dan ada juga swim yang merupakan verb yang artinya berenang. Saya bisa berenang. Nah, di kalimat ini tidak memiliki objek. Nah, contoh yang berikut, I can play the guitar. I merupakan subjek yang artinya saya, can yang artinya bisa, verb yaitu play yang artinya bermain, dan ada objek yaitu gitar.
Saya bisa bermain gitar. Nah, di contoh kalimat ini memiliki objek. Apakah yang bisa saya mainkan? Jawabnya, saya bisa bermain gitar. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, jadi itu tadi penjelasan tentang kita bisa menggunakan can untuk menyatakan kemampuan dalam melakukan sesuatu. And next, please guys open your Growing English book on page 111. Silakan anak-anak membuka buku kalian yang ada di halaman 111. Karena ada beberapa aktivitas yang biasanya anak-anak lakukan dalam bahasa Inggris. So, let's read together. 1. Seta can play the guitar. 2. Noodle can swim. 3. Tigor can play badminton. 4. Donna can play the piano. 5. Malin can dance. 6. Made can sing. 7. Rudy can cook. 8. Cindy can skate. Good job, students. Next, we're going to listen about the conversation between Nurul and Seta, where Nurul will ask Seta's ability. Selanjutnya, kita akan mendengarkan percakapan antara Nurul dan Seta. Seta, can you play the piano? Seta, bisakah kamu bermain piano? Tanya Nurul. No, but I can play the guitar. Tidak, tapi saya bisa bermain gitar, jawab Seta. That's nice. Can you sing? Itu bagus, kata Nurul. Bisakah kamu bernyanyi? Tanya Nurul. Yes, I can. Ya, saya bisa, jawab Seta. Alright students, that's the conversation between Nurul and Seta. Jadi itu tadi contoh percakapan cara menanyakan kemampuan antara Nurul dan Seta. Nah, di gambar ini Nurul menanyakan kepada Seta, "Can you sing?" Bisakah kamu bernyanyi? Lalu Seta menjawab, "Yes, I can." Ya, saya bisa. Nah, jikalau Seta menjawab, "Saya tidak bisa bernyanyi," Seta bisa mengatakan, "No, I cannot," atau "No, I can't." Nah, anak-anak, jadi itu tadi penjelasan Miss tentang materi kita hari ini. Dan untuk selanjutnya, silakan anak-anak mengerjakan tugas listening, ya, yang ada di buku halaman 112. Jadi tugasnya anak-anak mendengarkan dan memberikan tanda centang di gambar yang betul sesuai dengan percakapan atau recording yang anak-anak dengarkan. Selamat mengerjakan. C. Listen and tick. 1. Seta, what musical instruments can you play? I can play the guitar. 2. Nurul, what sports can you do? I can play football. 3. Hi, Made. Can you dance? No, I can't, but I can sing.
4. Can you skate, Tigor? No, I can't. But my brother can. 5. Donna, can you play basketball? No, I can't. Really? That's true, but I can play football. 6. Can you sing, Malin? No, I can't. Can you play the guitar? No, I can't. Really? What about cooking? Can you cook? Yes, I can.